Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Setelah vonis hukuman mati terhadap Sambo, tibalah saatnya hari Kamis dan Jumat nanti, Majelis Hakim akan mengeluarkan vonis kepada para terdakwa perintang keadilan, obstruction of justice. Apakah vonis hakim akan lebih berat dari tuntutan jaksa, atau hakim akan menerima pembelaan dari para terdakwa bahwa mereka hanya menjalankan perintah yang sah dari atasan? Inilah Hot Room jelang vonis penghalang keadilan. Setelah drama perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua usai, kini para sekutu Verdi Sambo akan menghadapi vonis obstruction of justice. Inilah kronologi perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. 8 Juli 2022, terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas Duren 3. 9 Juli 2022, jenazah Brigadir Yosua diterbangkan ke Jambi, di mana orang tua dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan jenazah korban. 10 Juli 2022, keluarga memaksa membuka peti jenazah dengan alasan acara adat. Lalu keluarga menemukan sejumlah luka-luka di tubuh Brigadir Yosua. 11 Juli 2022, pemakaman Brigadir Yosua dilakukan secara adat tanpa upacara kedinasan. 12 Juli 2022, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto menyatakan CCTV di lokasi kejadian dalam keadaan rusak sejak 2 minggu sebelumnya. 18 Juli 2022, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ke Bareskrim Mabes Polri. 20 Juli 2022, Polri menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jaksel Kombes Pol Budi Herdi Susianto. 21 Juli 2022, tim SUS menemukan CCTV di sekitar TKP jalan sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Bulan Agustus 2022, Hendra Kurniawan, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto ditahan, dan tidak lama setelah itu mereka turut diberhentikan secara tidak hormat. Selain itu, puluhan personel polisi pun dimutasi ke pelayan markas Polri. 27 Januari 2023, pembacaan tuntutan JPU terhadap para terdakwa obstruction of justice. 23 hingga 24 Februari 2023, Hendra Kurniawan, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Irfan Widianto akan menerima vonis dakwaan obstruction of justice. Sebelum kita mulai diskusi malam ini, seperti biasa, rahasia kesuksesan Hotman dalam berdebat, yaitu dia tuh, kopi kesayangan Hotman. Aduh, benar-benar sukses saya berdebat terus gara-gara kopi ini. Oke, Pak Junaidi Saibi, Anda adalah kuasa hukum pengacara dari Arif dan Baikuni. Ya. Apa fakta-fakta sehingga Anda meminta dua terdakwa ini harus bebas? Dan apakah pasal-pasal yang dituduhkan memang sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan? Silakan. Ya, pertama kalau kita lihat ya, pasal dakwaan itu adalah pasal 32, pasal 33 dalam Undang-Undang ITE. Ya. Dalam pasal 32 kita bisa lihat gitu ya, dan juga ahli yang kami hadirkan juga menyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Baikuni itu menyalin. Sedangkan kalimat menyalin, kata menyalin itu tidak ada dalam pasal 32. Ya. Dan itu berbeda dengan memindahkan ataupun dengan mentransmisikan yang disampaikan oleh ahli di dalam BAP. Ya. Di dalam bagian yang lain juga kita lihat pasal 33 itu tentang merusak ya, menghilangkan. Dan kalau kita lihat juga di dalam penjelasan umum Undang-Undang ITE itu dijelaskan bagaimana bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE itu adalah suatu perbuatan yang itu didasarkan pada kejahatan yang terkait dengan komputer atau yang berdasarkan komputer.
Yang sebenarnya kalau kita lihat Undang-Undang ITE 2008 itu tidak dapat dipisahkan dari apa yang terdapat dalam Budapest Convention 2021. Jadi klien Anda hanya gara-gara merusak CCTV dituduh nggak merusak CCTV, Bang. Jadi yang dilakukan itu adalah dia melakukan menyalin, menyalin dari DVR, dan itu ditaruh di dalam flash disk, gitu. Lalu flash disk itu kemudian ditonton. Dan perbuatan menyalin itu yang disangkakan pakai 32, 33, 221, 233. Gitu. Yang menurut saya itu tidak terpenuhi unsurnya. Lalu terhadap juga ada mematahkan window surface, itu juga dianggapnya juga suatu perbuatan untuk merusak sistem elektronik. Padahal kalau kita lihat yang namanya kejahatan yang dimaksud dalam IT, sebagaimana Cybercrime Convention Budapest 2001 itu adalah haruslah computer related crime atau computer based crime. Nah ini yang tidak bisa dijelaskan oleh jaksa maupun ahli yang dihadirkan, termasuk berita acara Triple 37 yang kita juga baca, kita pelajari, itu di dalam mengeluarkan suatu hasil daripada forensik itu ada tahapannya, ada caranya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu deh, bisa nggak di grafis pasal-pasal yang dituduhkan? Ya, kayak kita mulai dari inilah satu pasal yang pertama yang dituduhkan kepada para obstruction of justice. Pasal 33 kita mulai dulu ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa yang berakibat terganggunya sistem elektronik, ya, dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi terganggunya sistem elektronik, dan ini ancaman hukumnya 10 tahun. Pertanyaannya, apakah perbuatan klien Anda terkait dengan ini atau memang ini nggak ada kaitan? Nggak ada kaitan sama sekali. Kalau kita bicara sistem itu kita ada satu elemen saling terkait satu sama lain ya. Dan sistem elektronik itu kalau kita bahas dalam hal ini itu haruslah terkait dengan elektronik. Jadi dan digital. Apakah ini sengaja dimasukkan agar bisa ditahan karena ancaman hukumannya 10 tahun? Correct. Iya. Itu karena memang alasan untuk bisa ditahan jadi pasalnya ditaruh. Tapi ada pada akhirnya adalah dakwaan menjadi absurd. Kenapa? Karena pasal ini secara tidak tepat. Kalau gitu kita lihat lagi dua pasal yang dituduhkan. KUH pidana. Ya? Pasal 32-nya belum. Oke, pasal 221 terutama langsung ayat 2 ya. Langsung ayat 2. Ini cuma 9 bulan ya. Melakukan kejahatan dengan maksud untuk menutupi atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan dan atau penuntutan. Inilah yang sebenarnya dikenal dengan obstruction of justice. Ya. Kenapa Anda selama ini tidak protes? Kok yang dituduhkan obstruction of justice tapi kok yang dimaksudkan adalah merusak sistem elektronik, kaitannya apa gitu loh? Semenjak eksepsi kami sudah mengajukan, Bang. Jadi di eksepsi itu kami sudah menyatakan bahwa pasal yang digunakan tidak tepat. Satu. Yang kedua adalah juga tentang penyertaannya, ya. Itu juga nggak tepat karena tidak dijelaskan tentang peran. Dan kalau dibaca dalam surat dakwaan, itu di dalam dakwaan ditulis ya, maka perbuatan mengkopi itu adalah sebagaimana dimaksud dengan pasal dakwaan itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya perbuatan yang dilakukan dengan mengkopi, ya, sedangkan di dalam mengkopi CCTV, mengkopi DVR, Bang. Jadi DVR. Jadi dalam satu sistem CCTV itu ada CCTV, ada DVR. Dalam DVR ada hard disk. Nah, hard disk itu kemudian itu kita bisa ambil gambarnya, kita copy, ya, dengan menggunakan flash disk langsung yang dicolokkan ke DVR. Dan di dalam perintah yang ada dalam DVR itu tidak ada perintah delete. Yang ada adalah copy dan format. Dan itu hanya DVR di perumahan, di lingkungan RT. Dan DVR itu adalah DVR yang adegan dengan luar rumah dan itu kondisi jalan. Jadi tidak terkait dengan CCTV tentang tembak-menembak atau penembakan atau apapun itu yang terjadi. Sehingga sekarang saya mau tanya dulu kepada ahlinya nih, Hairul Huda. Ya ini sudah senior doktor hukum pidana. Obstruction of justice yang dituduhkan kepada para terdakwa, tapi yang dakwaan primer adalah pasal 33 Undang-Undang ITE merusak sistem elektronik. Menurut Anda tepat nggak itu? Ya, pasal 221 memang memiliki unsur
dengan melakukan salah satu kejahatan. Ya. Untuk melakukan menutupi kejahatan lain, katakanlah Itulah seperti itu. obstruction of justice. Itulah obstruction of justice. Ya. Ini yang menyebabkan kemudian maka kejahatan itu apa bentuknya? Ya. Yang di dalam konstruksi dakwaan adalah merusak sistem elektronik. Ya. Ya, jadi merusak sistem elektronik adalah modus operandi untuk melakukan perbuatan menutupi kejahatan. Ya. Jadi kejahatan yang dilakukan untuk menutupi kejahatan. Jadi sebenarnya itu upayanya supaya kemudian pemenuhan unsur pasal 221 ayat 2 ini bisa terpenuhi. Makanya jadi ada pasal antaranya. Inti pokoknya adalah pasal 221 KUH pidana yang ancaman hukumannya cuma 9 bulan. Bukan 10 tahun yang pasal 33 Undang-Undang ITE. Nah itu dia. Makanya kemudian kejahatannya kan harus dibuktikan. Ya. Dalam bentuk apa kejahatan yang dilakukan untuk menutupi kejahatan itu. Ya. Untuk menghilangkan jejak kejahatan itu. Ya. Nah di sini dipakai Undang-Undang ITE. Ada setuju? Kalau menurut saya sebenarnya bisa dalam bentuk tindak pidana yang lain. Ya. Kalau seandainya apa yang disebut misalnya tadi berbagai macam hal itu tidak masuk dalam kategori sistem elektronik. Jadi menurut Anda dakwaan pasal 33 merusak sistem elektronik tepatnya untuk para terdakwa? Menurut saya terlalu jauh. Terlalu jauh kenapa? Karena tidak termasuk dalam kategori sistem elektronik sebenarnya. Apa yang tidak masuk? Ya tadi misalnya perangkat yang kita sebut misalnya CCTV. Ya. Saya kira bukan itu yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE tentang sistem elektronik. Yang dimaksud apa oleh Undang-Undang ITE? Ya dia seperangkat antara beberapa alat yang terhubung di dalam sebuah prosedur yang bisa menyimpan, bisa mengolah, bisa mengirimkan data dan seterusnya. Jadi terhubungnya itu harus dengan sistem komputer. Jadi DPR di perumahan di tingkat RT sama itu tidak tergolong dalam sebagai sistem elektronik. Menurut saya tidak termasuk. Jadi menurut Anda bahwa dakwaan itu salah? Kalau menurut saya mestinya pakai pasal pengerusakan saja. Merusak yaitu pasal perusakan barang pasal 406 KUHP, merusak barang junto pasal 221. Itu masih lebih mungkin untuk bisa dibuktikan bahwa itu relevan dakwaan itu. Atau setidak-tidaknya maksimum obstruction of justice pasal 221 ayat 2. Betul. Yang hanya cuma 9 bulan. Yang hanya 9 bulan. Dan dimasukkan pasal 33, 10 tahun akhirnya bisa ditahan. Ya konsekuensinya kan seperti itu. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana.